Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Aufa. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara milih prodi yang benar biar kamu lolos UTBK. Nah, gimana caranya? Check it out. Oke, di sini akan ngasih 4 cara milih prodi yang benar ya. Untuk yang pertama yaitu pilih prodi yang kamu banget ya. Ini maksudnya apa sih ya? Oke, ini tuh penting banget ya. Jadi kalian harus tahu kalian tuh mau masuk prodi yang mana ya. Itu harus dipertimbangkan dengan sangat. Yang kamu gak banget itu maksudnya apa? Nah, prodi ini yang bisa memotivasi kamu atau sesuai dengan passion kamu atau sudah sesuai dengan yang udah kamu bayang-bayangin ya. Jadi kedepannya aku mau jadi apa kayak gitu misalkan. Nah, misalnya aku pengen jadi dokter ya udah masuknya FK ya, kagak masuk teknik gitu kan ya. Nah, ini yang kamu banget. Gimana caranya bisa nyari atau milih prodi yang kamu banget ya? Misalkan kamu masih rancu nih. Aku belum tahu nih mau milih mana atau misalkan masih ragu kayak gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah tadi ya, kamu harus tahu passion kamu. Kamu suka apa, itu harus kamu cari tahu ya. Nah, kalau udah tahu enak ya. Jadi dari kecil misalkan udah dididik kamu jadi pianis gitu ya, ya udah sekarang masuknya ke musik kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dari kecil belum tahu, nah ini passion aku di apa ya kak, misalkan kayak gitu. Nah, kalian bisa lanjut ke yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu adalah kenali keunikan kamu. Jadi apa yang bikin kamu beda sama orang lain. Oke, contohnya misalkan aku suka banget sama laut kayak gitu ya, sedangkan yang lain sukanya di daratan gitu ya. Nah, bisa jadi kamu masuk ke oceanografi ya, tapi kagak bisa renang ya udah ya, latihan dulu renang ya. Atau misalkan aku sukanya motret-motret atau misalkan selfie ya, tapi habis itu kamu suka ngeditnya, suka movie atau suka videografi gitu. Nah, silakan kalian bisa masuk, contohnya adalah di movie atau kalau di sini di cafe ya, ada ya desain komunikasi visual, itu juga bisa kalian gitu ya, yang gambar-gambar doang gitu ya bukannya. Nah, itu. Atau misalkan yang lain kayak saya misalkan sukanya teaching ya, ngajar. Nah, masuk ke pendidikan seperti itu. Itu juga bisa. So, sekarang udah nggak, misalkan nih nggak tahu passion dan nggak tahu keunikan ya, jadi nomor 1 dan 2 ini sama-sama nggak tahu caranya gimana ya. Cara yang ketiga adalah cari tahu role model atau siapa sih orang yang bisa membuat kamu wow kayak gitu ya. Jadi suri tauladan kamu atau panutan ya, seperti itu ya. Misalkan nih aku suka sama Bill Gates. Nah, itu ada di ranah komunikasi. Nah, misalkan kamu bisa masuk ke TI ya. Atau misalkan aku suka sama ustazah ini. Ustadz gini ya. Nah, dalam penceramahan bisa kamu masuk ke agama. Atau misalkan dokter itu keren nih, bisa ngebedah otak kayak gitu ya. Bedah otak gitu ya. Atau misalkan dia adalah dokter pertama di Indonesia yang bisa seperti ini, luar biasa, aku pengen jadi juga yang kayak gitu. Nah, itu bisa kalian bisa ya lewat cari itu ya. Aku ngomong kata bisa itu berapa kali ya, banyak banget gitu. Oke, nah yang lanjutnya kalau misalkan sama-sama kamu udah nggak tahu passion, terus habis itu nggak unik, and then you don't have a role model, nah terus gimana? Ya ini kalian bisa dengan tanya ke temen atau tanya ke orang tua ya, paling dekat lah ya, teman dekat atau orang tua atau guru, bisa ya guru BK. Nah, kalian tanya tuh, kira-kira aku kerennya di mana ya, atau aku hebatnya di apa, nah, kayak gitu. Kalau temen yang dekat biasanya mereka bakal tahu, kamu tuh sukanya masak loh, makanmu enak. Nah, berarti kamu bisa masuk ke tata boga. Atau misalkan waktu pelajaran tari itu kamu tuh paling kece, pokoknya paling keren ya, gerakanmu tuh luas kayak gitu. Nah, bisa jadi kamu masuk ke tari kayak gitu. Atau ya another lah ya, jadi kalian bisa tanya ke teman-teman dekat. Nah, sekarang kalau teman dekat kalian juga kagak tahu gitu ya, misalkan aku nggak pernah memperhatikanmu gitu ya, atau nggak punya teman dekat ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai itu ya. Nah, caranya yang kelima adalah buat daftar kepribadian. Jadi kepribadianmu kamu catat tuh, kamu sukanya apa aja. Misalkan nih, aku sukanya
bikin video, gambar, masak, kemudian habis itu ngoding, terus suka apa lagi? Nonton film, bikin lagu, gitaran gitu ya misalkan. Nah, itu udah udah di list semua. Terus sekarang kamu ambil dari yang prioritas paling tinggi. Jadi dalam satu hari waktu paling tinggi kamu gunain itu untuk apa? Ya, misalkan yang paling tinggi itu ada di menulis ya. Ada list nulis dan aku menulis itu bisa menghabiskan 5 jam per hari misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri passion kamu ya. Jadi bisa jadi kamu itu pintar di nulis. Masuklah ke misalkan jurusan nulis kreatif kayak gitu ya. Itu bisa ya, atau sastra atau apapun. Oke, misalkan kalian nggak tahu nih dari tadi ya, passion kagak punya, misalkan terus habis itu nggak ada teman dekat yang bisa kamu tanyain, terus kagak ada role model juga, atau kagak ada, nggak menyadari apa yang unik ada di dirimu. Nah, salah satu caranya bisa kalian ambil tes psikologi atau tes minat bakat ya. Nggak perlu yang mahal-mahal yang ada di Psikolog Center ya, itu kalian bisa juga nyoba tes yang free ya, atau yang gratisan yang ada di internet. Contohnya apa aja? Di sini aku akan ngasih 2 yang menurut aku tuh lumayan banget untuk ngasih tahu minat bakat ke apa aja yang ada di kamu, sehingga kamu bisa milih yang bagus gitu ya. Pokoknya yang bisa cocok untuk UTBK 2020. Siapa tahu untuk kedepannya ya, karir kamu itu makin bagus kalau kamu pakai yang ini ya. Oke. Di sini aku akan ngelihatin untuk yang 16personalities.com. Setelah kamu open web, itu akan jadinya seperti ini ya. Oke. Habis itu tinggal langsung aja take the test ya. Oh iya, dua-duanya di sini pakai bahasa Inggris, jadi kalau nggak bisa silahkan di translate English aja ya. Di Google Translate, it's okay. Nah, di sini ada banyak. Oke, ini langsung free personality test ya. Nanti akan ada banyak, jadi 0% itu sampai 10% kamu bisa lihat di sini. Dari agree sampai disagree itu ada kolomnya 7Y. Ini yang paling netral. Misalnya, you enjoy vibrant social event with the last people. Kalau aku tuh suka banget. Jadi misalkan aku tak taruh di sini. Terus habis itu tinggal kamu isi aja yang lain-lainnya seperti itu ya. Oke, setelah kamu selesaiin, nanti kamu akan langsung dapat conclusion ya. Jadi ini enak karena kamu nggak perlu share-share kemanapun ya kayak yang lainnya gitu. Langsung kamu dapat di sini udah maaf ya, udah aku oret-oret. Ini adalah hasil punya aku. Jadi nanti yang pertama di sini, lihat di sini kamu bisa tahu strength and weakness. Jadi kelemahan sama kelebihan kamu gitu ya. Kelemahan sama ya kelebihan gitu ya. Terus romantic relationship, friendship, parenthood. Nah, yang kalian butuhin tuh yang ini nih. Career path-nya ya. Jadi di sini yang aku oret-oret di sini, nah kamu dikasih tahu tuh kamu tuh cocoknya jadi apa sih kayak gitu. Terus habis itu dijelasin nih, kamu tuh orangnya kayak gini 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 bla bla bla. Nah, di bagian your result ini kamu bisa tahu tuh di situ. Ini oret-oret yang aku kosongin ini itu adalah hasil, jadi aku tuh cocoknya jadi apa. Oke, sepertinya itu aku banget gitu ya. Terus habis itu ada di sini tipe ISFJA. Ada 2 tipe, nanti silakan kalian lihat ya tipenya bedanya apa. Kemudian Sentinel, People Mastery, ternyata aku lebih ke extrovert cuy, bukan introvert ya. Jadi ya tapi ini dikit-dikit ya. Terus habis itu observant, ya aku banget ini, aku lebih suka mengobserve ya. Kemudian feeling, mungkin karena aku cewek gitu. Terus habis itu judgy, ya ini, nah ini hasil pokoknya kalian tahu. Di situ ada satu poin yang aku suka di sini karena kamu bisa tahu itu. Nah, di sini kelemahan dari 16personalities.com itu yang agak lemah ya menurutku adalah karena kamu dikasih taunya cuma satu aja. Kamu cocoknya di sini doang. Udah, kamu jadi ini. So, mau nggak mau ya udah ya, taunya harus ya udah itu doang kan, nggak bisa cari yang lain gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada di Sonaku Career Assessment atau www Career Assessment gitu. Nah, pokoknya inilah ya, aku lihat.
Baiklah guys, ini adalah tampilan dari careerexplorer.com atau Sunaku Karir tadi. Nah, gimana kalau kalian mau cek atau langsung tes aja? Silakan tinggal ambil take the free test ya. Nggak login pun, pertama kali kayaknya aku nggak apa-apa deh, nggak usah login. Oke ya, kita coba langsung. Nah, di sini kamu nggak harus login, enaknya itu ya. Jadi they don't know about you ya. Tinggal start now aja ya. Di sini akan ada banyak ya. Jadi ini startnya itu kira-kira hampir 5 menit, terus ini 3 menit, tambah 3 menit, tambah 27 menit ya. Jadi ini sekitar 30 menitan dan tesnya banyak banget. So, misalkan yang ini ya, advice organizational business goals, kayak misalkan kayak gitu, akun netral, kayak gitu. Nah, ini kalian tinggal isi. Oh iya, karena ini pakai bahasa Inggris, kalau kelupaan ya udah pakai translate aja, di translate ya. Suka nggak? Aku suka ya kayak gitu. Nah, ini diisi aja, banyak banget pokoknya. Oke, nah ini adalah saving aku dari yang kemarin ya. Jadi untuk startnya itu isinya kayak gini. Jadi kayak make customized kitchen cabinet. Kamu suka apa enggak? Kayak gitu. Itu cuma di start awal aja. Terus yang personality itu nanti ini ya. Jadi astronomer. Kamu suka nggak sih? Hampir kayak yang tadi ya. Kayak yang 16 personalities gitu ya. Jadi kalau di sini ada 5 bintang. Kira-kira kamu sangat suka apa nggak suka? Tinggal diisi aja. Terus habis itu dari personality ini nanti kamu udah dapet tuh sebenarnya ya. Jadi ada beberapa kerjaan yang bakal match sama kamu. Kalau di sini aku ada park naturalist, humanitarian, park ranger, teacher. Nah ini gue banget gitu ya. Nah ini udah sama kayak aku. Jadi di step kedua sebenarnya kamu udah dapet, kamu tuh sukanya kayak gini. Jadi itu untuk yang salah dua dari tes minat bakat yang aku rekomendasiin ke kamu. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa cek ya. Kalau aku prefernya yang kedua, tapi kalau kalian pengen tahu semuanya, jadi coba aja dua-duanya, kan waktu kalian masih panjang ya menuju 2 Juni seperti itu. Oke, itu adalah yang terkait dengan kamu milih mana. Nah, sekarang kamu udah tahu kamu minat bakatnya di mana gitu ya. Misalkan minatnya ada di farmasi atau tentang obat-obatan atau kedokteran kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah milih prodi ya. Kamu harus lihat prodi yang kamu pilih tadi ada nggak di Indonesia gitu ya. Kalau nggak ada ya kan sama aja gitu ya, percuma. Nah, so ada nggak di situ, carilah di universitas mana ya. Kalau univ terdekat kamu ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya kamu harus keluar kota kayak gitu kan. Tapi jangan lupa ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya, nggak usah sampai Cina gitu ya, nanti corona. Oke, di sini aja ya untuk sementara. Nah seperti itu ya. Oke. Oke, nah jadi tadi ngelihat ada nggak sih di Indonesia prodinya ada. Kemudian lihat kuota ya. Kuota ini penting, kenapa? Cek. Biasanya untuk SBMPTN atau UTBK ini itu kuotanya adalah 40% dari bangku yang tersedia. Jadi misalkan ada 100 mahasiswa baru yang diperbolehkan untuk masuk ke prodi itu, maka 40-nya diambil dari kuota ini. Nah, 40 itu lihat ya, saingan kalian kan gak cuma satu doang gitu ya, saingan kalian se-Indonesia. Jadi semakin banyak jumlahnya itu makin bagus. Tapi nggak cuma itu, persaingannya juga biasanya ya. Contohnya misalkan kedokteran dibandingkan dengan pendidikan yang misalnya pendidikan fisika atau apa itu kan, ya jelas ya perbedaan agak beda gitu ya, yang mau masuk itu seberapa besar gitu kan ya. Nah ini juga berkaitan dengan kalau di bimbel itu ada yang namanya passing grade. Cuma passing grade itu adalah buatan bimbel ya, jadi universitas itu nggak pernah bikin passing grade. Nah, passing grade itu apa sih? Passing grade itu adalah buatan bimbel yang melihat rasio antara kuota tahun lalu, jadi yang tahun lalu itu kuota kursinya itu berapa dibanding dengan jumlah orang yang masuk ke situ, yang milih prodi itu. Nah, semakin padat maka passing grade-nya akan makin tinggi. Itu kata bapak-bapak, ibu-ibu bimbel gitu kan ya. Itu juga bisa jadi acuan kalian, tapi nggak selalu mentok ya. Kenapa? Karena bisa jadi tahun lalu itu sangat padat, tahun ini karena kita ngelihat, oh tahun lalu itu padat, berarti aku nggak harus
milih itu ya, karena bisa jadi itu padat. Nah, malah orang-orang beralih ke yang lain sehingga yang padat bukan yang itu tapi yang lain gitu kan ya. So ya just see aja lah ya, kalau yang itu doa aja lah yang penting. Nah, setelah kalian udah dapet ada prodinya, udah pastiin itu ada, universitasnya udah dapat, sekarang timbang pilihan ke 1 dan 2-nya. Karena kalian di sini boleh milih 2, timbang nomor 1 dan 2-nya. Mana yang mau kamu taruh di nomor 1, mana yang mau dipilih nomor 2. Nah, antara pemilihan 1 dan 2 ini juga harus berhati-hati. Kenapa? Kalau dua-duanya padat penduduknya ya, padat yang bakal milih, bisa jadi kamu nggak keterima di 1, di 2 juga kelempar, akhirnya nggak dapat SBMPTN. Nah, tips untuk memilih kalau aku itu untuk yang pertama dan kedua itu grade-nya harus agak beda. Contohnya ya, misalkan di sini aku mau ambil kedokteran, oke. Habis itu yang pertama adalah kedokteran UI, 2 kedokteran 4. Ya, ini dua-duanya sangat beresiko. Kenapa? Yang milih UI banyak, yang milih UNPAD juga banyak gitu kan ya. So, kalau kamu di UI nggak keterima, jelas kayaknya yang di UNPAD juga bakalan nggak keterima kayak gitu. Nah, caranya gimana? Silahkan pilih yang alternatif lain ya. Misalkan nih, yang pertama adalah FK UI, terus yang kedua, misalkan aku ambil farmasi di mana gitu ya, yang tidak terlalu kece, terkenal gitu ya. Nah, bisa jadi yang satu misalkan kamu keterima 1, ya alhamdulillah. Cuma kalau misalkan yang satu nggak terima, nah pilihan 2 ini masih menolong dan hasilnya kamu dapat gitu, TBK. Siapa sih yang nggak mau ya salah satu keterima, yaitu alhamdulillah ya, daripada kagak keterima kan kamu masih deg-degan gitu ya. So, hati-hati dalam pemilihan jurusan nomor 1 dan 2. Jangan sampai dua-duanya padat gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah jelas eksekusinya tanggal 2 sampai 20 Juni. Nah, hati-hati, pastikan kuota kamu full ya. Percuma kamu udah ngeklik habis itu terakhir kuota habis ya. Wallahu alam itu ya. Maaf guys. Nah, jadi fullin kuota, terus biasanya 10 menit pertama itu nggak terlalu crowded, tapi setelah itu pasti akan crowded. Jadi pilihlah waktu yang tepat ya. Kalau aku biasanya pas pembukaan, jadi di 5 menit pertama. Kalau setelah itu, tapi awal itu kamu masih crowded, break dulu, kasih break, jangan langsung, nanti kamu tetap akan nge-lag ya, loading gitu. Pilihlah malam hari, itu biasanya dikit ya. Tapi kalau ini orang-orang pada nonton video ini terus milih malam hari semua, ya malam hari full ya. Nah, biasanya di malam hari itu kenceng ya internetnya, karena orang-orang pada tidur ya gitu ya. Selain orang yang memilih ini, servernya nanti akan bisa lancar seperti itu. Nah, pemilihan eksekusi ini juga penting, jadi jangan kelamaan biar tempatnya kamu bisa dapat yang deket domisili kamu, nggak harus keluar kota seperti itu. Pengalaman tahun lalu banyak orang yang Jakarta, Bandung, itu mereka nggak bisa tes di Jakarta atau di Bandung karena kuotanya udah penuh di situ ya, sehingga mereka harus ke Semarang, Surabaya kayak gitu. So eksekusi ini juga sangat penting ya. Jadi semoga kalian sukses dalam UTBK. Itu adalah tips pemilihan prodi yang tadi ya. Semoga sukses selalu, bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan seperti itu. Jangan lupa untuk stay tune, subscribe channel ini sehingga aku akan bikin tips-tips yang lain seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.